Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, para rekan-rekan semua yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang lebih pantas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain mengucap syukur atas begitu banyak limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih saja mengizinkan mata kita untuk terbuka kembali hari ini. Begitu banyak berita duka, apalagi mungkin di akhir beberapa, saya sendiri seminggu ini dapat kabar duka itu 7 orang kerabat kita itu, 3 orang saudara, 4 orang sahabat. Dan berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka ilmu ini menjadi sangat penting. Ternyata tidak ada nikmat yang lebih dekat, yang lebih luar biasa gitu yang Allah berikan kepada kita hari ini, kecuali nikmat itu adalah nikmat bertaqarrub kepada Allah, nikmat untuk mendekat kepada Allah. Begitu banyak manusia sekarang arah hidupnya nggak tahu, nggak jelas kemana, dan tidak diizinkan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah. Namun kita yang masih hidup di muka bumi ini, ketika diberikan nikmat oleh Allah berupa izin Allah untuk bertaqarrub kepada Allah, berbanyak bersyukur, karena nikmat itu tidak Allah berikan kepada seluruh hambanya hari ini. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan juga rekan-rekan yang semoga Allah muliakan, insya Allah kita akan lanjutkan. Sebetulnya ini sesi terakhir dalam ilmu waris ini. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman untuk yang pertama yang kita pelajari Al-Quran, ini sesi terakhirnya, closingannya. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung waris. Dari awal kita udah pelajari tauhidnya tentang ilmu waris ini. Kenapa harus kita pelajari? Karena ini wajib luar biasa. Ini diwajibkan dan banyak orang lalai di sini. Ancaman yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menyelisihi hukum-hukumnya. Terkait apa? Karena Allah itu baru bicara tentang ilmu waris tuh. An-Nisa 11, 12, 13, 14 closing statementnya. Apa kata Allah menyelisihi hukum Allah? Yudkhilhu naran khalidan fiha. Akan dimasukkan ke dalam api neraka dan abadi, nggak tangguh. Nggak peduli Anda ulama, mau ustadz, udah berapa banyak, kata Allah menyelisihi hukum-hukumnya, yudkhilhu naran khalidan fiha. Dimasukkan ke dalam api neraka abadi, nggak peduli Anda siapa. Karena dalam ilmu waris ini banyak sekali orang-orang yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kenapa Allah begitu murka banget dengan ayat-ayat ini tentang waris ini? Karena banyak sekali di ilmu waris ini orang merasa lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi waris dengan kemahaadilannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil, udah pasti. Tapi kita manusia bilang apa? Ya udah, biar adil bagi rata aja. Tuh. Apakah ada yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita bilang biar adil bagi rata aja? Seolah-olah kita lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk ini makanya Allah nggak tanggung hukumannya, bukannya mampir ke neraka, tapi masuk neraka abadi, khalidan fiha, katanya. Mengerikan. Jadi ini ilmu yang bahaya, cukup bahaya itu. Karena sekali lagi bukan mampir ke neraka, tapi abadi di neraka.
Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, kita ayat-ayatnya pun sudah dipaparkan pertemuan yang lalu, bagaimana cara membagi waris dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyimpulkan cara untuk membagi waris biar nggak pusing gitu. Gimana caranya? Yang pertama, langkah pertama, hitung biaya yang harus dikeluarkan. Hutang-hutang dan lain-lain hitung dulu. Wasiat-wasiat, apakah mayit punya wasiat? Kalau enggak, langsung ke biaya pengurusan jenazah. Kalau itu pun nggak ada anak-anak yang tanggung, ya udah, berarti tinggal cek hutang-hutangnya aja, Pak. Nah, untuk hutang-hutang ini tolong jangan hutang diam-diam. Mengerikan. Ini banyak sekali hal-hal yang terjadi ketika seorang mayit wafat, tahu-tahu orang lagi sedih lagi apa, jadinya jadi kesel sama mayit, kadang ditagih. Air matanya jadi hilang. Kenapa? Ditagih utang, nyesek banget, gede banget lagi utangnya. Tolong Pak, jangan berhutang diam-diam. Kasih tahu, saya hutang di sini, di sini, di sini. Nggak ada lagi selain ini. Karena ada oportunis Pak dalam hal ini. Ada orang tuh ngelihat bendera kuning, tahu-tahu datang bilang, dulu Bapak punya hutang sama saya. Nggak banyak sih, cuman 300.000, 500.000 gitu. Yang namanya anak, sayang sama orang tua, dikasih aja udah. Padahal nggak ada itu. Padahal itu nggak ada. Jadi kalau si anak atau ahli waris kita punya data hutang, dia bisa tahu kalau ada orang yang nagih di luar data itu nggak ada. Ayah saya atau ibu saya nitip, dia punya hutang cuma di sini-sini aja. Selain ini nggak ada. Jadi nggak bisa ditagih-tagih sembarangan gitu. Tapi kalau kita nggak mewariskan atau mewasiatkan utang-hutang, mengerikan Pak. Dan terlebih lagi orang mati dalam keadaan memiliki hutang, kata Nabi akan dibangkitkan, dia punya status di hadapan Allah dengan status pencuri, statusnya maling Pak. Dia harus mengembalikan hak orang tersebut. Hutang-hutang, wasiat, biaya pengurusan jenazah keluarkan semua, itu dari harta mayit boleh. Berikutnya, kumpulkan semua daftar ahli waris yang ada. Kumpulkan yang ada seluruhnya aja dulu. Baru yang berikutnya, hilangkan yang terhijab. Nanti ada daftar-daftarnya Pak. Kita akan share di slide berikutnya. Ada daftar-daftar, nanti ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang pertama kali harus ditanya. Nah, nanti di bawahnya ada nomor-nomor tuh. Dia ngehijab siapa aja. Kalau ada yang dia hadir di situ, nomornya itu ada, maka coret yang ada semuanya. Nanti kita akan tunjukkan. Langkah berikutnya adalah menentukan pembagian. Mana ashabul furud, mana asobah. Jangan asobah duluan, habis sudah. Ashabul furud nggak kebagian. Harus ashabul furud dulu, baru asobah. Seperti ini. Jadi yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pihak pertama. Inilah ring 1 saya bilang Pak. Ini ring 1 nih. Kalau ini bocor baru ke ring 2. Ring 2 mana? Yang ini. Ya. Ring 3, ring 4, ring 5. Ya. Kalau dari ring 1 ini kunciannya siapa? Ayah dan anak laki-laki. Selama masih ada ayah atau anak laki-laki di antara salah satu ini atau dua-duanya, maka yang lain jangan harap bisa kebagian terhijab. Kalau warna hijau itu misalnya anak laki-laki atau anak perempuan sudah meninggal jadi merah, jadi tertutup. Tergantung ada ayah nggak. Kunciannya ada di sini juga, di antara salah satu. Dua-duanya hadir atau di antara salah satunya ada, antara ayah atau anak laki-laki, maka masih kekunci itu ring 1. Ya. Nanti kita akan bahas dengan soal-soal latihan soal insya Allah. Jadi kalau misalkan ini di ayah ini Pak nih, ada nomor-nomor di bawahnya nih. Kalau ada, coret-coretin aja semua nomor-nomor yang di bawah ini nih. Dia nggak akan pernah dapat. Apalagi anak laki-laki, anak. Jadi kalau mayit punya anak laki-laki, jangan pernah berharap dapat waris. Kita, misalkan kita sebagai adiknya mayit atau kakaknya mayit gitu ya. Selama ada anak laki-laki semuanya, dia penghijab paling hebat itu.
Penghijab paling hebat, udah nggak ada harapan dah saudara-saudaranya dapat. Saudara mayit tuh nggak bisa dapat gitu selama ada anak laki-laki, ketutup semuanya. Kita latihan soal insya Allah. Pola ring 1 ini nanti polanya gini Pak, mayit punya pasangan, laki-laki perempuan, mau suami mau istri boleh. Ada anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, ini polanya. Jadi samping, bawah, atas, rumusannya itu aja Pak SOP-nya. Kalau ada orang meninggal, rumusannya samping, bawah, atas. Samping siapa? Tanya pasangannya siapa. Ada nggak? Masih hadir nggak gitu? Bawah siapa? Anak-anaknya ada nggak? Atas siapa? Orang tuanya. Ini ring 1 yang harus, kalau dia semuanya hadir, semuanya pasti dapat. Terus ada saudaranya mayitnya, ada kakak. Om dapat nggak waris? Enggak. Kalau pasangan lebih dari 1 bisa tanya. Nah, ini yang terjadi. Bapak dipancing-pancing lagi nih. Ini harusnya sama ibu-ibunya, Pak. Si ibu-ibu harus legowo. Kalau pasangannya, misalnya jatah pasangan berapa sih? Suami itu setengah kalau mayit nggak punya anak. Kalau mayit punya anak, suami 1/4. Istri 1/4 kalau mayit nggak punya anak. Kalau mayit punya anak, istri 1/8. Nah, Ustadz, istrinya ada 4, gimana? Full slot. Berarti 1/8 bagi 4. Jangan 1/8, 1/8 so nggak bisa, nggak ada. 1/8 bagi 4. Ada yang bilang, rugi dong Ustadz. Nggak ada ruginya, taat sama Allah tuh nggak ada ruginya. Udah masuk 1/8 bagi 4. Itu yang jadi dimusuh-musuhin semuanya. Allahu Akbar. Kenapa kita suaminya gak ngajarin? Nah, pentingnya suami berilmu itu seperti itu. Ibu di atas jatahnya 1/3, 1/6. Jadi nggak ada 1/8 di atas tuh nggak ada Pak. 1/8 di atas nggak ada. Ayah bisa jadi asobah, bisa jadi asal furudnya 1/6 atau 1/6 plus asobah. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi 1/8, setengah itu nggak ada di atas. Ada 1/3, 1/6. Di samping juga 1/3 nggak ada. Gitu ya. Di bawah anak perempuan kalau sendirian, ingat ya Pak, ini kalau sendirian kedudukannya nggak ada anak laki-laki sama sekali. Sendiri dia dapat setengah. Kemarin udah bahas ya Pak pertemuan yang lalu, kata Allah. Kalau dia kedudukan sendiri, dia dapat setengah. Kalau anak perempuannya lebih dari 2 atau lebih, maka 2/3. Anak perempuannya 5, 2/3 bagi 5. Dan dia juga bisa jadi asobah. Kapan jadi asobah? Ketika kedudukannya berbarengan dengan anak laki-laki. Contoh soal nih Pak, biar gak pusing kita ya. Ini. Seorang laki-laki yang belum menikah, masih jomblo nih Pak mayitnya Pak. Belum menikah, telah wafat, memiliki harta 1 miliar. Dia meninggalkan ayah dan ibunya serta seorang kakak lelaki dan juga 2 orang adik perempuan. Gimana Pak? Mayit yang dapat siapa aja? Ayah, lalu ibunya, lalu nggak ada. Ada kuncian ring 1 nih. Nggak bisa. Yang ini biasanya saudara pada ngerongrong nih. Bisa kali, dapat kali, nggak ada. Selama masih ada ayah nih. handphone bisa, nggak bisa. Nggak boleh, jangan dulu kemana-manain. Ibu berapa berarti? Ibu 1/3, kenapa? Karena mayit nggak punya anak. Gitu. Ayah? Asobah. Sisanya udah nggak ada lagi soalnya. Ini kalau misalnya dia punya harta. Iya. Bicara harta, kok nggak ada harta apa yang mau dibagi? Kita pusing mikir, bagi-bagi hartanya ada nggak? Nggak ada. Ngapain ribet-ribet?
Itu aja udah. Hutang boleh tuh. Ini ada hutang dibagi-bagi, nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi kalau 1 M gimana pembagiannya Pak? Ini ibu 1/3 dari 1 M sekian. Sisanya berapa? Ayah. Jadi ayah penerima sisa asobah. Jadi ashabul furud dulu, kalau asobah soalnya nerima sisa. Kalau asobah yang duluan, ashabul furud nggak akan kebagian karena habis semuanya. Jadi pas mayit meninggal, ada tuh istrinya, ada orang tuanya. Katanya harta anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Bagi 3 semua, habis semua Pak. Ibunya jadi nggak kebagian, jangan. Jadi ashabul furud dulu yang dibagi. Tentukan ashabul furud. Baru asobahnya. Berikutnya, contoh soal ini banyak Pak, soalnya tenang aja. Kita harus banyak latihan, kalau enggak mah pusing kita. Ini, seorang lelaki telah meninggal, dia memiliki harta senilai 1 miliar. Dia meninggalkan seorang istri, udah kawin nih Pak. Seorang anak perempuan dan juga ibu dan ayahnya masih ada. Serta seorang saudara laki-laki seibu sebapak. Saudara laki-laki mayit, ini point of view-nya mayit ya Pak ya. Jadi jangan salah, ini point of view-nya pokoknya mayit aja. Yang dapat siapa aja Pak? Istri dulu, lalu ayahnya ada, ibunya ada, lalu anak perempuan, lalu udah selesai. Kenapa? Ada ayah nih diblokir. Walaupun ada seorang saudara laki-laki seibu sebapak dari mayit, nggak dapat. Ini kunciannya masih ada, masih ada ayah. Kita bahas dulu. Cari ashabul furudnya siapa aja di sini? Anak berapa? Berarti dapatnya pembagiannya setengah, karena sendirian. Lalu istri 1/8 karena mayit punya anak. Gitu. Ibu berapa? 1/6 karena mayit punya anak. Gitu. Ya kan? Kalau nggak punya anak berarti 1/3, tapi ini punya anak maka ibu dapatnya 1/6. Ayah 1/6 plus asobah. 1/6 dulu karena dia punya anak kan, 1/6, sisanya balikin ke ayah lagi. Jadi gini, harta 1 miliar, istri 1/8 sekian, ibu 1/6 sekian, ayah 1/6 sekian, anak perempuan setengah 50% sekian, sisanya berapa? Segini. Sisa kemana? Ke ayah balik lagi. Jadi tolong dipahami Pak, tidak ada pewaris tunggal untuk anak perempuan. Bahasa itu, udah mah enak pewaris tunggal anak perempuan. Nggak ada, dia cuma dapat setengahnya doang. Tidak ada pewaris tunggal untuk anak perempuan itu. Jangan salah paham. Ada orang tuh, anak pewaris tunggal dia tuh, nggak bisa. Jatahnya cuma setengah doang. Siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dilawan Pak, ini hukum lu ngeri. Kalau mau nyobain sok aja Pak. Kalau lu ngeri ini. Waduh, Adi. Pak Adi pengen pinter, insya Allah. Jangan jadi samping yang ditambah, bawahnya yang ditambah ya Pak ya. Bawahnya yang ditambah, jangan sampingnya ditambah. Berikutnya contoh soalnya. Yang ketiga. Seorang lelaki telah meninggal, dia memiliki harta senilai 1 M itu biar gampang aja Pak ya, nggak bagi-baginya Pak. Dia meninggalkan ibunya, juga ada seorang istri, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki dari pernikahan terdahulu. Jadi dia tuh dulu pernah nikah, punya anak laki-laki, pisah, nikah lagi punya anak perempuan. Jadi dari istri yang barunya itu dapat anak perempuan. Jadi duda anak 1. Gimana Pak? Istri dapat, lalu anak perempuan, lalu siapa lagi? Anak laki-laki.
Kan nama saya perempuan doang Ustadz. Dulu ada anak, judulnya anak mayit, mau gimana juga. Ibu dapat. Ada lagi? Saudaranya hadir nih, masih ada nih. Nggak dapat. Kehijab sama anak laki-laki. Istri berapa Pak? 1/8 karena mayit punya anak. Ibu 1/6 karena mayit punya anak. Anak perempuan? Enggak dong. Karena dia jadi asobah, dia nggak jadi ashabul furud pada saat ini. Karena ada laki-laki sejajar. Jadi dia bakal jadi ashabul furud kalau nggak ada laki-laki gitu. Tadi kan kasus yang pertama kan gini. Saya buka lagi. Nih. Ya kan? Dia jadi ashabul furud kalau nggak ada laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki, maka dia jadi asobah 1 bagian, laki-lakinya asobah 2 bagian. Penerima sisa. Makanya saya bentuknya saya bedain supaya dipahami bahwa ini adalah asobah. Jadi gimana? Di 1M itu istri 1/8 sekian, ibu 1/6 sekian. Kurangi deh tuh 1 miliar, kurangi ini, sisanya segini. Lalu gimana? Dibagi 3 sisanya. Kenapa? Anak laki-laki kan 2 bagian, perempuan 1 bagian, jadi dibagi 3, 1 bagiannya sekian. Berarti anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1, selesai. Jadi harta mayit tuh jangan dikemana-manain dulu Pak. Ini ibu-ibu kadang suka pengen ngasih gitu, ini kenang-kenangan dari bapak katanya gitu. Jam tangan mayit kan lumayan Pak harganya. Handphonenya, jadi jangan dulu dikasihin ke orang lain. Ini kenang-kenangan dari bapak, jam tangannya nih buat sahabatnya, jangan dulu. Itu hitung dulu sebagai harta waris. Tas golfnya kan lumayan Pak. 1 setnya ada yang 20 juta, 50 juta, 100 juta. Ini kenang-kenangan dari bapak, waduh gitu. Jangan dulu, jangan dulu. Ini kendala karena apa? Istri nggak tahu mana kategori harta waris itu apa aja. Pokoknya harta waris itu adalah harta seluruhnya yang dimiliki oleh mayit selagi hidup. Selagi hidup. Kalau yang datangnya setelah kematian, maka itu bukan harta waris. Asuransi kematian waris bukan? Bukan. Bukan. Kalau misalnya istrinya juga punya penghasilan, kata suami, memilahnya gimana? Nah, itulah makanya Islam tuh mengajarkan luar biasa. Kita harus tertib administrasi itu mulai dari rumah, Pak. Perlakuannya seperti apa? Seperti kayak kita punya perusahaan. Kita kan inventory barang, Pak, di perusahaan kan. Saya pun kantornya gitu, asetnya ini yang rusak apa aja, kita hitung semuanya supaya ketahuan data perusahaan apa aja aset yang masih berjalan kan gitu, yang masih bisa dipakai. Pun di rumah seperti itu. Makanya pernikahan itu dibilang nisfuddin seperti itu, setengah dari agama. Karena muamalah dalam rumah tangga itu banyak, suami sama istri. Kadang kita sedekah, kadang kita pinjem. Pak, ingat Pak, kalau pinjam sama istri balikin. Itu akadnya hutang Pak. Mah minjem 10.000 dulu buat bayar bakso apa gitu ya. Terus suami tuh soalnya ngasih uang aja tuh, pokoknya bulanan dianggapnya tuh udah lunas yang kemarin 10.000. Belum Pak. Akadnya apa? Hutang, minjem dulu balikin. Makanya mendingan minta uang 10.000 beres. Jangan bilang pinjam, itu jadi hutang itu Pak. Akadnya yang menentukan. Ini karena kita suka, aduh suami juga pinjem, seolah-olah ngasih nafkah itu bayar hutangnya kemarin. Enggak, beda. Ini banyak berselisih di sini. Makanya di situ dalam rumah tangga itu banyak akad-akad yang terjadi, Pak. Ya, ada akad hibah sama istri. Ini kadang kita juga kalau repot Pak, kalau kita nggak berilmu, istri nggak berilmu, waduh itu warisnya acak-acakan Pak. Jadi Ustaz, kalau akad nikah, artinya akad nikah di dalamnya ada akad-akad semua. Akad nikah untuk menjadi
gini ya, untuk menjadi sah antara laki-laki yang tadinya bukan mahram menjadi mahram gitu ya. Jadi halal lah artinya. Nah, dalam itu jadi dalam menjalani hidupnya kan ada muamalah namanya, ada interaksi gitu. Jadi ada bab hibah, ada wasiat gitu, ada macam-macam banyak, ada qardun terkait pinjam meminjam. Itu dalam rumah tangga. Makanya amal-amal besar itu bisa dilakukan di rumah tangga, Pak. Makanya kalau misalkan benar menjalani rumah tangga, setengah agama tuh kita kuasain. Kita kuasain semuanya, Pak. Pinjem apa itu kan di bab muamalah ada akadnya. Ini kita bablas aja udah pas semuanya. Akhirnya apa, rumah tangga juga nggak keberkahan karena nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga. Ada bab ta'lim wa ta'alum, ngajarin istri gitu. Itu luar biasa rumah tangga tuh, Pak. Pun masalah aset. Sekarang saya tanya, Pak, istri bapak semuanya, hati-hati bukan ini Pak ya, maksudnya karena bapak-bapak jamak nih. Terus saya suka dipelintir mulu ini. Jadi tanya deh, dia tahu nggak harta suami mana aja, Pak? Kalau kita wafat, coba, mah, harta papa mana aja? Karena kita juga ketika orang tua kita meninggal, kita nanya orang tua kita, mah bagi waris mah, harta papa mana aja? Mama juga bingung mana aja kan gitu. Karena selama ini waris hanya berpaku kepada rumah, tanah, udah. Itu pajangan yang 10 juta gimana harganya tuh? Lemari jati gimana? Siapa yang beli? Gitu. Itu kan harta bersama. Tidak ada harta bersama dalam Islam. Semua punya milik gitu. Kepemilikannya siapa? Jadi bapak-bapak kalau mau invest emas gitu ya, bilang, mah ini tolong nitip, ini punya papa, tolong simpenin. Si istri pun harus peka gitu ketika suami ngasih, pak ini punya siapa? Ini punya papa. Ya udah, tapi buat dipakai kalian bareng-bareng nggak masalah. Coba Pak, kulkas di rumah kita punya siapa tuh Pak? Ayo, bingung kita langsung di situ. Itu harta. Jadi yang dibagi rumah, tanah, aset, udah. Ustaz, kalau misalnya kita punya harta, atas nama istri, itu punya istri atau punya? Nah, di Indonesia nih Pak menarik Pak. Di Indonesia ini menarik. Atas nama istri itu belum tentu punya istri. Di kita banyak kita akuin Pak, ini fakta lapangan. Suami punya mobil, mau beli mobil baru lagi, pinjam KTP istri. Akadnya apa? Pinjam KTP bukan mau ngasih istri loh. Ya kan? Akadnya apa? Pinjam KTP. Buat ngapain? Ngindarin pajak progresif, selesai. Kan gitu Pak. Apapun itu. Tapi itu akadnya pinjam KTP, bukan jadi milik istri. Walaupun kalau dia gugat secara hukum kenegaraan, menang. Karena atas nama istri. Tapi di hadapan Allah nggak akan pernah menang. Yaitu ada saya ribut Pak, anak sama ibu ribut, perebutin rumah kontrakan karena mayat punya rumah kontrakan. Si ibu ngerasa ini kan punya mama, nih kan sertifikatnya sama mama. Anak bu, dulu bapak tuh bukan ngasih ibu, bapak kan asetnya banyak, ya itu dibahas Pak, ngindarin pajak doang. Jadi nggak bisa, anaknya bener dalam hal ini. Kita tengahin bahwa bu nggak bisa. Bapak dulu akadnya apa? Ma pinjam KTP, papa mau beli tanah buat mama. Nah itu beda hal. Tapi ini akadnya pinjam KTP doang buat ngindarin pajak progresif, maka bukan. Seperti itu kira-kira. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi di rumah tangga Pak, tolong Pak, data harta kita apa aja. Makanya Nabi nggak mau punya macam-macam, ribet gitu. Sampai-sampai mau mati aja Nabi bilang apa? Ya Aisyah, berapa lagi harta yang aku miliki? Sekian dirham. Lalu apa kata Nabi? Bagikan seluruhnya. Aku tidak mau menghadap Allah dalam keadaan memiliki harta. Kalau yang udah belajar sirah nabawiyah, kenapa? Beliau tahu ribet urusannya.
Ada sangkutan harta itu, kita waris nggak dibagi-bagi, mayat udah meninggal berapa lama, hartanya masih ngegantung. Nabi aja pengen buru-buru diberesin. Segera bagi, Pak. Ada urusan yang belum tuntas di dunia gitu. Udah Ustaz, udah dibagi semuanya. Rumah, tanah udah dibagi. Lah isi rumahnya belum. Gitu loh. Karena gini Pak, harus dipahamin, harta waris itu harus 0 dibagi. Harus 0, karena kalau masih ada sisa, masih ngegantung, artinya harta manfaat atau tidak manfaat, Pak? Nggak manfaat. Di hadapan Allah, kalau nggak manfaat, kenapa dibeli? Nah itu selesai lagi kita. Mateng Pak kita, Pak. Itu Nabi makanya nggak mau ribet-ribet. Meninggal di rumahnya nggak ada apa-apa. Aku nggak mau nanti ngadep Allah tuh ribet lagi urusan gitu. Aku tidak mau menghadap Allah dalam keadaan memiliki harta. Makanya banyak asatidz ngerti. Sampai saya pun, alhamdulillah saya dititipin amanah oleh Allah, ada pabrik produksi fiber optik segala macam. Pak, wallahi rumah saya masih ngontrak. Walaupun aset pabrik cukup untuk beli rumah. Kenapa? Saya takut. Saya takut. Akhirnya saya meninggal, anak istri ngeributin rumah, Allahu Akbar. Makanya banyak asatidz yang paham. Sampai detik ini, salah satunya Ustadz Luqmanul Hakim di Kalimantan yang punya Baitul Munzalan, detik ini masih ngontrak, Pak. Kenapa? Takut. Takut. Karena urusannya panjang nih Pak, di hadapan Allah. Makanya kalau waris masih ada sisa, itu yang ngegantung Pak. Berarti itu harta yang ngegantung itu tidak bisa dimanfaatkan. Yang kena siapa? Mayit. Kalau nggak manfaat, kenapa dimilikin? Kenapa dibeli? Segera habiskan kepemilikannya. Makanya Nabi gitu, bilangnya, aku tidak mau menghadap Allah dalam keadaan memiliki harta. Jadi waktu Nabi wafat semuanya dinolin Pak. Dan Aisyah karena paham dibagiin betul-betul. Oh sekarang Pak, orang meninggal gak punya harta dibilangnya apa tahu? Ini istri bangsak ini gara-gara gak punya harta. Wah jadi omong Pak. Nabi mah gak dihabisin seluruhnya, dibagi-bagikan. Ini kita harus pahamin. Jadi aset data-data di rumah kita, sebagaimana kita data inventory barang di kantor-kantor kita gitu. Contoh soal keempat, seorang lelaki telah meninggal, dia memiliki harta senilai 1 miliar, dia meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, dan juga seorang anak laki-laki, juga ibu dan ayah, serta 2 saudara laki-laki dan 3 perempuan. Siapa aja Pak? Istri dapat? Oke. Anak perempuan, anak laki? Iya. Anak perempuan? Iya. Ibu? Ayahnya? Ayah. Saudara laki-laki? Enggak, kekunci ini. Dihijab oleh ayah dan anak laki-laki. Berarti istri berapa Pak? 1/8, karena mayit punya anak. Lalu ibu? Udah mulai paham ya Pak ya. Ayah? 1/6. Lalu anak perempuan? Asobah 1 bagian. Anak laki-laki? Asobah 2 bagian. Seperti ini. 1 miliar, istri 1/8 sekian, ibu 1/6 sekian, ayah 1/6 sekian. Udah, asal furud udah nggak ada lagi ya, beres. Baru dikurangi itu 1 miliar, kurangi jumlah-jumlah ini, sisanya 500 juta sekian. Dibagi berapa? Dibagi 3. Karena laki-laki 2, perempuan 1. Kalau laki-lakinya 2, perempuan 1, dibagi berapa Pak sisanya? Laki-lakinya 2 ternyata nih, pernah perempuan 1. Dibagi 5. Laki-laki kan 2. Ya. Maka 1 bagiannya berapa gitu. Ini karena anak laki-laki 1, perempuan 1, ini hitungan 2 tambah 1 jadi 3. Satuannya bagi 3 dulu. Satuannya berapa? Maka anak laki-laki ambil 2 bagian dari ini, anak perempuan 1 bagian dari ini.
Bisa dipahami Pak ya? Insya Allah. Jadi konsultan waris ini. Banyak konflik Pak, saya temuin ketika ngeberesin masalah-masalah waris dari, ya pokoknya dari Sumatera sampai terakhir Kalimantan saya beresin. Allahu Akbar. Karena syariat nggak nyampe itu, repot. Nah, ada dalam ilmu waris ini kasus Umariyatain. Umariyatain, nah, kita akan bahas ini kasus khusus ini. Pengertian Umariyatain atau Gharwain itu kasus ini dinisbatkan kepada pencetusnya. Siapa itu? Umar bin Khattab. Ini beliau yang buat hukum ini, yang diawali rasa ketidakpuasan ahli waris dalam pembagian harta waris yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan jumhur ulama. Diikuti ini, cara ini dinilai yang paling bijaksana. Kemungkinan terjadi dalam dua kondisi. Kemungkinan pertama, jika seseorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris, istri, ibu, dan ayah. Kemungkinan kedua, jika seseorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris, suami, ibu, dan ayah. Ini istri, ibu, dan ayah. Ini suami, ibu, dan ayah. Pokok permasalahannya seperti ini Pak. Menggunakan dalil ini di An-Nisa 11, anak lelaki sama dengan 2 bagian anak perempuan, gitu ya. Artinya kalau ada laki-laki dengan perempuan sejajar, maka laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu kaidah. Itu kaidah. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal Umariyatain. Seorang lelaki telah meninggal, dia memiliki harta 1 miliar, dia meninggalkan seorang istri, juga ibu dan ayah, serta anak angkat laki-laki. Dapat nggak anak angkat Pak? Nggak dapat. Jadi kasusnya seperti ini. Ada istri, ada ibu mayit, ada ayah mayit. Istri berapa Pak? Ibu berapa? 1/3 karena mayit nggak punya anak. Ayah? Asobah. Istri 1/4. Nah, kita bisa pahamin gini. Istri 1/4, 0,25, 250 juta. Ibu 1/3, 333. Ayah, nah ini. Ada masalah nggak Pak kira-kira? Kaidahnya tadi. Ayah setingkat dengan ibu, namun didapatkan tidak sesuai dengan kaidah dasar. Laki-laki 2, perempuan 1, kan gitu harusnya. Ternyata si ayah nggak dapat 2 bagian, dua kalinya ibu gitu loh. Nah ini masalah ini. Jadi harusnya gimana? Harusnya jadi cara hitungnya si istri berapa, kurangin dulu, baru sisanya dibagi 3. Tadi kan ada anak angkat laki-laki. Sebelum harta waris dibagi, bisa nggak mayit itu wasiat dulu untuk anak laki-laki? Bisa. Wasiat bisa. Wasiat boleh kalau bukan ahli waris. Ya. La wasiyata ila waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Dan anak angkat bukan ahli waris. Jadi boleh. Atau gini Pak kasusnya. Ada seseorang pernah ngerintis usaha. Dia dengan istrinya. Lalu cerai Pak. Menikah lagi dengan istri yang keduanya. Dia tahu dulu usahanya dirintis dengan mantan istrinya itu. Sementara dia nggak jadi ahli waris. Jadi si laki-laki ini boleh mewasiatkan kepada keluarganya, tolong berikan ke ibu ini sekian. Dan maksimalnya berapa? 1/3. Nggak boleh lebih. Kurang boleh. Kurang boleh tapi lebih nggak boleh. Kaidahnya. Nah untuk hal ini itu harus selalu laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini yang beresin Umar bin Khattab pada saat dulu ketika ada orang yang komplain. Kita yang kedua nih, Umariyatain yang kedua. Seorang wanita meninggal, ini wanita yang meninggal jadi
Dia memiliki harta 1 miliar, dia meninggalkan seorang suami, juga ibu dan ayah. Mayit punya suami, punya ayah, punya ibu. Ibu berapa, Pak? 1/3. Ayah asobah itu. Harusnya 2/3 gitu. Suami setengah. Kenapa? Karena nggak punya anak. Kalau 1/4, ketika si istri ini punya anak, maka suami 1/4. Nah, pembagian seperti ini. Suami setengah dari 1.500.000.000. Ibu 1/3-nya dari 1 miliar, 333. Harusnya kan 2/3. Kenapa jadi makin kecil gitu? Berarti ada hitungan yang harus direvisi. Ayah nggak sesuai dengan kaidah dasarnya. 2/3 tapi malah lebih kecil. Maka hitungannya suami dulu kurangin, sisanya berapa baru dibagi. Dianggap asobah. Ini khusus untuk posisi ini aja Pak ya. Yang lain-lain enggak. Yang lain-lain enggak. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Seorang lelaki telah meninggal, memiliki harta 1 miliar, dia meninggalkan seorang istri. Meninggalkan seorang istri, 3 orang anak perempuan. Ada ayah dan juga ibu tiri. Ibu tiri dapat nggak Pak? Ibu sambung? Enggak. Tapi suka ikut-ikutan Pak. Suka ikut-ikutan, Allahu Akbar. Nggak dapat itu. Mayit punya istri. Lalu 3 orang anak perempuan. Siapa lagi? Ayah. Ibu tiri? Enggak. Lalu anak perempuan berapa nih Pak dalam hal ini? 2/3. 2/3 karena lebih dari 2 atau lebih. Istri 1/8. Ayah asobah, nggak jadi asal furud. Seperti ini pembagiannya. Istri 1/8, 3 orang anak perempuan, 2/3 dibagi 3, sisanya berapa? Nah, ini masuk ke ayah sebagai asobah. Dari sini kita bisa pahami Pak, makanya gini, ini bahaya banget kalau seorang istri makan lebih dari 1/8. Terlebih lagi anaknya masih anak kecil gitu ya. Kita tahu bahwa Allah tuh ngelarang banget kita makan harta anak yatim, betul apa ya? Anak yatim tuh terlarang hartanya, nggak boleh dimakan sama kita. Yang paling terancam siapa? Ibunya sendiri. Karena ketika si ayah ini wafat, dia punya status anak yatim. Kan anak saya Ustadz, di hadapan Allah anak yatim dia tuh. Si istri mayit atau si ibu dari si anak ini makan lebih dari 1/8, itu makan harta anak yatim kan. Soalnya kan hak anaknya yang dimakan pasti. Dan anaknya di hadapan Allah itu anak yatim. Makanya ngeri ini kalau nggak punya ilmu, waduh kita jalan tuh. Tapi kalau anak itu masih belum dewasa, masih sekolah, masih pendidikan, ayah meninggal, Ya. belum bisa dapat dikategorikan bertanggung jawab. Betul. Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk dikelola uangnya. Hah? Bukan diambil, betul. Bukan dipakai makan. Jadi ketika misalkan kita wafat seorang suami dan seorang ayah juga gitu. Terus istri kita dapat harta waris 1/8, anak dapat. Itu kita catat Pak semuanya. Harusnya. Jadi ketika si anak udah besar kita bilang, "Nak, dulu papa meninggal punya harta sekian. Mama jatah dari papa sekian, kamu sekian. Uang jatah kamu ini mama pakai buat uang sekolah kamu, ketika kamu sakit, bla 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 dan lain-lain. Ini masih ada sisa, ini sekarang kamu pegang uangnya. Ketika udah cukup umur. Atau kalau udah habis, dulu papa punya harta sekian, mama jatah mama sekian, jatah kamu sekian. Mama pakai buat sekolah kamu, cuma dulu di kelas 5 SD harta kamu udah habis.
Sisanya ini mama yang berjuang untuk kamu sampai kamu akil balik. Kasih tahu juga. Karena kita diperintahkan untuk mengelola, bukan makan, betul Pak. Ini mengerikan. Silakan Pak. Sambil diskusi aja ini, sambil santai ya Pak ya. Saya seorang suami meninggal, kebetulan penyehatannya rumah sama perusahaan. Punya istri sama anak laki-laki satu. Iya. Nah kemudian kalau setelah dihitung-hitung, nah si suami ini pengen ya, nanti rumahnya diberikan ke istrinya. Kemudian perusahaannya biar diberikan ke anaknya. Tapi setelah menghitung sesuai syariah, nah itu diperbolehkan tidak? Nah, Warisannya itu dibagikan, tapi ada kriteria pokoknya rumahnya buat ibunya, nanti perusahaannya buat anak laki-lakinya. batalkan demi hukum Pak. Nggak bisa. Karena kalau misalkan istrinya rumah, perusahaan anaknya, takutnya malah dia malah lebih dari hitungannya. Ini sudah dihitung misalnya. Akurat nggak? Karena harus akurat. Misalkan total asetnya dengan perusahaannya senilai 1 miliar misalkan digabung, dan harga rumahnya misalkan berapa? 300 juta gitu. Ya udah, ini buat istrinya, yang perusahaan buat anaknya, ternyata hitungannya jomplang dengan haknya gitu. Nggak bisa. Jadi kalau hitungannya nggak sesuai dengan syariah, maka batalkan demi hukum wasiatnya. Kalau misalnya ini katakanlah rumahnya lebih, kemudian si ibunya dibayar ke anaknya. Boleh. Seperti itu. Jadi si ibu tuh tahu haknya berapa nilainya. Makanya saya kalau menyarankan bagi para pewaris, tolong kasih tahu keluarganya, bagi warisnya per aset aja Pak. Karena gini, ada si mayit itu punya asetnya, ada di Cianjur, ada di Ciampea, ada di Jakarta, ada 3 bidang tanah. Ini si anak tuh, ya udah dah, aku yang di Cianjur aja dah, aku yang di Jakarta. Itu kan nilainya beda-beda Pak. Nilai ekonomisnya beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi baiknya gimana? Bagi per aset, yang di Cianjur hak anak-anak berapa, istri berapa, yang di Jakarta haknya berapa, yang di Ciampea berapa, semua bagi per aset. Terus suka pahiri-hiri ya. Kalau itu ahli bahasa ini Nah ini berkaitan, kalau ridho bagi rata atau gimana gitu, maksudnya kayak seperti itu ya. Tanah ini punya saya, dicak gitu, bukan hitungan syariat tapi ridho dengan ridho. Nah saya tanya, ridho dengan ridho bisa bikin halal nggak Pak? Mohon maaf, kita bicara nih, seorang laki-laki hidung belang sewa pelacur Pak, ridho sama ridho, nego Pak. Nego itu kan nego, oke deal ya, oke. Ridho dengan ridho, halal nggak Pak? Allah nggak ridho, hukumnya diganti Pak. Ustaz, mohon maaf nih, ini kan taat sama hukum Allah. Ini kan menarik ketika Quran merasionalkan cara berpikir manusia Betul. terkait dengan materi. Hmm. Cuman pertanyaannya, ketika suami mencari sesuatu, kan kalau diklaim sebagai ikhtiar sendiri kan nggak mungkin. Kata istrinya, saya juga berkontribusi, merawat, menyayangi, menahan diri, jadilah itu barang. Terus tiba-tiba ketika mau dibagi, ini baper nih. Iya. Hati yang luka katanya kan nggak bisa dibagi. Iya, aduh, dalam ini. Enggak, ini dia bertanya. Iya. Ketika mau berbagi itulah rasionalitas itu hilang karena ada perasaan. Nah itu. Itu menjadi pertanyaan paling menarik. Ya karena gini, Islam itu bukan agama perasaan. Islam itu agama dalil. Itu cukup. Nggak ada perasaan. Kalau perasaan dipakai di dalam agama, ya Allah Pak, kekacauannya banyak banget. Akhirnya ada janda, kasihan, perasaan kita nggak enak, kita bawa ke rumah kita asuh. Nggak bisa loh Pak. Jadi halal nggak bisa, perasaan itu nggak bisa dijadikan dalil. Repot itu urusannya. Jadi menghalalkan segala cara dengan dalil apa? Perasaan kita kasihan sama dia. Kadang gitu, kita juga nyantunin anak yatim, mama ibu-ibunya juga mama-mamanya juga disantunin. Ya nggak bisa, harus pakai dalil kita berjalan.
Dan itu Al-Quranul Karim udah cukup jelas semuanya. Jadi nggak bisa kita pakai perasaan. Kalau pakai perasaan harusnya mengusap khuf itu bawahnya karena kotor. Tapi kenapa Nabi? Makanya Ali bin Abi Thalib, kalau agama berdasarkan akal, kenapa Nabi ngusap khuf bagian atasnya justru bukan bawahnya gitu katanya. Padahal yang kotor mana? Bawah. Tapi yang diusap mana? Atas. Kata kalau itu berdasarkan akal, kenapa seperti itu? Ya kita mau udah aja dah. Begitunya tuntunannya udah ikutin aja. Nggak kita komplain tuh dalil. Ngeri komplain dalil, Pak. Siapa kita gitu kan? Ini udah jelas banget. Berikutnya, ini kita latihan biar paham Pak, insya Allah. Seorang laki telah meninggal, dia memiliki harta 1 miliar, dia meninggalkan seorang istri, 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki balita, ayah dan juga ibu tiri. Ini anak kecil, masih balita banget Pak. Yang perempuannya udah besar-besar. Jadi istri dapat, lalu 3 anak perempuan, lalu ayah dapat, ibu tiri enggak. 1/8 istri. Lalu ayah 1/6 karena mayit punya anak. 3 anak perempuan, 1 anak laki. Asobah 1 bagian, anak laki-laki asobah 2 bagian. Gimana caranya? Seperti ini. Istrinya berapa, ayahnya berapa, sisanya berapa, satuannya berapa? Dibagi 5 Pak. Kenapa anak perempuan 3, anak laki-laki 1, 3 plus 2 berarti satuannya adalah dibagi 5. Satuannya berapa? 1/41. Yang anak laki-laki ambil 2 dari 1/41. Anak perempuan 1 bagian dari 1/41. 1 bagian semuanya. Seperti ini ngebaginya Pak. Bisa dipahami Pak ya? Closingan. Terakhir. Seorang wanita telah meninggal. Ini wanita yang meninggal Pak. Nanti PDF-nya saya kasih Pak ya, ini coba. Ya kan biasanya juga dikasih Bapak. Lupa saya ya, pakai lengkap. Oh tapi dia bagus Pak, kalau belum dikasih ditanyain terus Pak. Tanya. Gak apa-apa ikutin saya suka skip memang, suka lupa. Tanyain aja terus Pak. Oh begitu. Oh iya bagus, ya, nggak apa-apa, diingetin aja saya suka lupa, saya di kantor lagi ini suka ribet, suka lupa. Saya juga ada kakak saya tercinta di sini, ada Pak Atet. Saya juga lagi ngajar di surau atau lupa saya. Saya ngajar di sekolah milik beliau, alhamdulillah saya dilibatkan dalam kebaikan beliau. Saya berdoa dalam hati, maksudnya semoga Allah sehatkan beliau. Soal terakhir Pak, seorang wanita telah meninggal. Dia memiliki harta senilai 1 miliar, dia meninggalkan seorang suami, ada ibunya dan ada ayah tiri, serta 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki balita dan 1 anak laki-laki dari pernikahan yang pertama. Jadi janda 1 anak Pak. Mayit perempuan. Yang dapat siapa aja pertama? Suami dapat. Ibunya dapat nggak? Dapat. Anak ayah tiri nggak dapat ya. Lalu anak perempuan, anak laki-laki berapa anak laki-lakinya? 2. Karena ini dari pernikahan yang pertama, judulnya ya anak dia aja udah itu mah. Suami 1/4 karena mayit punya anak, ibu 1/6. 2 anak perempuan, asobah 1 bagian. 2 anak laki-laki, asobah 2 bagian. Jadi seperti ini Pak. Suami 1/4, ibu 1/6. Sisanya berapa? Dibaginya 6. Kenapa? Ini 2 plus 4. Lalu anak laki-laki ambil 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, 1 bagian. Khalas. Ini ring 1 Pak. Yang ada di Al-Quran. Bahasa biar gampang, Pak jangan ngobrol sama ustadz lain, ini ring 1 nggak ngerti mereka Pak, ini bahasa saya aja biar bisa paham. Saya dulu remedial soalnya Pak, saya ngebahasain ke saya aja biar paham.
Ya jadinya bisa dipahami nanti ring 2 ke siapa? Kakek, nenek, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Seperti itu kira-kira Pak. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi nggak Pak? Kalau anaknya perempuan semua, terus atasnya nggak ada lagi itu ring 2 itu yang nanti. Nah bocor tuh ring 2. Gimana hitungannya? Nanti lagi ada lagi Pak. Yang pasti anak perempuan kalau banyak anak perempuannya 9 gitu. Berarti 2/3 bagi 9. Jadi nanti tolong Pak kalau misalkan ini biar bisa dipahami, istri itu yang masih ada aja. Ada orang Palembang nanya sama saya WA, makanya saya udah nggak mau lagi buka konsul di WA Pak. Ustadz, ayah saya punya istri 8, gimana coba Pak ngitungnya Pak? Taunya ya itu kawin cerai gitu. Terus punya anak-anaknya sekitar 16, istrinya 8, istri 8 kita aja ngizinin 4 kan gitu. Ya ternyata salah nanyanya nggak ngerti, makanya saya nggak harus ketemu deh kalau mau gitu. Seperti itu kira-kira Pak. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan sampai perkara ini kita sepelekan, justru berimbas kepada akhirat kita yang akhirnya kita sulit banget atau bahkan malah menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya bukan main-main Pak, bukan mampir ke neraka, tapi masuk neraka abadi. Ini yang ngeri dari ilmu waris ini. Silakan Pak. Suami meninggal, istri sudah tidak ada. Kemudian anaknya perempuan. Suami meninggal, istrinya udah nggak ada juga duluan. Iya. Nah udah dibagi belum tuh Pak? Bapaknya juga anaknya perempuan sama laki-laki. Kebetulan laki-lakinya ekonomi lebih baik ya dibandingkan yang perempuannya. Kan kalau pembagian laki-laki 2 bagian dibandingkan anak perempuan 1 bagian. Nah setelah dibagi kemudian anak laki-laki bilang ya udah buat kamu semua. Itu boleh nggak Ustaz? Gini. Buat anak saudara perempuan. Tapi sudah dihitung dulu. Iya. Karena lihat saudara perempuannya ekonominya nggak kurang, yaudah pokoknya warisan dari ayah buat kamu semua. Kalau gitu nggak boleh. Jadi gini, Pak, kita mau ngasih apa sementara kita nggak tahu apa yang kita punya. Jadi kita jangan, ini masalah juga, ini muskil ini. Jadi banyak orang ngerasa dia bijaksana. Ya udah deh, aku nggak mau ambil, udah silakan aja, langsung dibagi buat ini aja, buat apa aja gitu. Bahkan ini kasusnya ini orang tua biasanya, anaknya wafat, orang tuanya lebih mampu, udah kakek nggak mau ngambil, kakek nggak mau ngambil harta waris, buat kalian aja cucu-cucu kakek gitu ya, ke anak-anaknya ini mayit. Dia di situ udah nolak hukum Allah Pak. Kalau mau berapa jatah si kakek atau berapa jatah si kakak tadi yang lebih mapan, terima dulu hukum Allah, baru hibahkan, babnya gitu. Jadi kita memberi, kita tahu apa yang kita beri karena kita tahu itu berapa. Jadi nggak bisa kita belum tahu, terus kita beri gitu. Akadnya mau apa, mau ngasih apa gitu. Sementara jumlahnya kita nggak tahu. Jadi secara akad muamalah kan kalau mau hibah, mau beli dan segala macam, itu harus jelas takarannya. Nilainya berapa. Nah, kita ketahui dulu nilai jatah kita tuh berapa. Oh, ternyata jatah saya ini dari harta ayah saya yang wafat 200 juta. Oke, saya terima 200 jutanya dan saya berikan 200 juta ini kepada adik saya. Itu. Terima dulu hukum Allah, jangan ditolak dari awal. Kita dengan ngerasa bijaksananya padahal nggak sadar Pak, itu lagi nolak hukum Allah. Enggak, saya nggak mau ini, sama nggak ngeributin waris, nggak, justru nggak ngeributin waris, malah bikin petaka ke mayit Pak. Hartanya gantung. Atau ibu biasanya ketika si suami wafat, anak nanyain waris, bilangnya apa? Ini ibu masih ada, tega nanyain waris ini. Nyuruh ibu mati, apa hubungannya? Itu kan harta bapak yang dibagi. Nabi aja mau wafat sadar, habisin harta-harta aku. Kita pendam harta mayit Pak, nggak nyambung kita mah. Petaka Pak. Kalau segera deh, segera. Kenapa harus segera Pak? Ketika mayit wafat, hartanya kan masih ada. Nggak tahu yang kemakan kita berapa, istri berapa, anak berapa. Ngitungnya lagi ribet Pak.
Yang udah ketelan berapa Pak? Nggak tahu. Segera bagi. Segera bagi. Soalnya takutnya ke distract itu hitungan-hitungannya. 1% aja itu kemakan sama istri, udah dolim itu. Jangan ditahan-tahan deh. Jangan. Ini bencana di keluarga ini. Makanya ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku, kata Nabi apa? Ilmu faraid. Bab awal dari Al-Quran yang akan dicabut oleh Allah adalah bab faraid. Kenapa? Faraid dicabut. Gak usah diserang sama Israel sama Amerika Pak. Faraid dicabut, satu rumah bunuh-bunuhan Pak. Adik bunuh kakak, anak bunuh ibunya. Kerusakannya dahsyat dari faraid ini. Maka kita harus jaga, tolong sebarkan. Kalau mau ada konsultasi, feel free Pak, hubungi saya. Gak ada biaya apapun, insya Allah saya akan jalan. Gak ada biaya apapun, jangan pernah pikirin biaya apa. Gak ada biaya Pak. Ini dalam rangka menegakkan ilmu waris. Khawatir, saya lebih bahaya lagi kalau itu menjadi hisab saya di akhirat nanti. Udah tahu ilmunya, kenapa nggak ditolongin saudaranya? Perkara buat saya Pak. Makanya insya Allah kalau ada perkara di rumah, silahkan hubungi saya, nggak usah pikirin, nggak ada Pak, nggak ada biaya dalam hal apapun. Itu ya Pak ya. Sesi faraid untuk ring 1 yang mana di Al-Quran udah dijelaskan, itu selesai hari ini Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jadi tahu ilmunya, semoga jadi keberkahan buat kita ya Pak ya. Jadi Bapak kalau ada saudara, ada teman atau apa yang butuh konsultasi, persilakan Pak hubungi kami. Nanti lewat hotline masjid ini aja Pak ya, Al-Furqan ke antum ya, boleh nanti. Itu ya Pak yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini soalnya udah dadah-dadahin itu. Ada sarapan. Ya, semoga jadi manfaat. Mohon maaf ya Pak ya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Itu murni kesalahan saya pribadi dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.